Insya Allah sih udah nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara PKS Pas Kita Sahur, episode yang keempat. Alhamdulillah sekarang langsung komplit ditemani oleh Pak Ketua Bang Haji dan juga ada Mas Andreas di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya insya Allah waktu subuh di Seoul dan sekitarnya menunjukkan waktu pukul 4.22, jadi 6 menit tersisa. Kita mulai agak telat pagi hari ini, tapi nggak apa-apa, insya Allah masih ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Dan untuk episode keempat ini kita mengambil tema atau mengambil judul PKS dan P3 atau PPP buka bersama. Nah ini ada apa nih di balik ini ya? Ini menarik nanti untuk kita bahas. Baik, dan juga nanti mungkin ada apa informasi terkait dengan kurs, terkait dengan cuaca, dan juga kita coba nanti lihat juga di Masjidil Haram seperti apa kondisinya. Tapi untuk beberapa menit ke depan, saya persilakan kepada Bang Haji untuk berbincang-bincang dengan Mas Andreas terkait dengan apa yang sedang dikerjakan ya Mas Andreas. Mas Andreas ini by the way muncul di episode pertama ya, di acara PKS Pas Kita Sahur. Jadi yang belum lihat episode pertama. Silakan Bang Haji. Betul. Ya, selamat pagi semua, selamat menyantap sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sudah ada bintang tamu kita yang keren sekali, namanya Mas Andreas Zamzam. Ya, ini Mas Andreas bisa tampilkan lagi video suasana di pabriknya seperti apa. Mungkin ada teman-teman kita yang mau ke Korea Selatan ya bisa dapat gambaran. Oh ternyata pekerjaannya seperti itu. Ya pabriknya gimana gitu. Jadi biar mantap gitu. Gitu Mas Andreas. Dan cerita sedikit. Pabrik ini pabrik mebel, furniture. Kebetulan sekarang lagi produksi buat kabinet ya, seperti lemari, macam-macam seperti ini Pak. Jadi kita lagi buat komponen pinggiran dan alas. Kebetulan malam ini Yagan sendiri Pak. Dan Yagan bisa diceritain, maaf Mas Andreas, bisa dikasih tahu Yagan itu apa? Biar mungkin PM yang belum tahu bisa tahu. Jadi untuk jam kerja di Korea itu ada dua, itu shift siang dan shift malam. Biasa kalau siang kita sebut jugan. Kalau kita kerja malam itu disebut yagan. Jadi kebetulan untuk jam malam di pabrik kita itu mulai jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Suasana pabriknya lumayan sepi. Biasanya ada 100 orang kerja di sini. Sekarang hanya kita sendiri. Debu karena potong kayu kan jadi agak kebetulan kita di sini yang sebelah sini boring dan pemasangan tepi, jadi supaya tepinya itu nggak tajam, jadi kita bagian. Itu Mas Andreas yagannya ya atau shift malam itu setiap berapa banyak? Maksudnya apakah sebulan 2 kali atau gimana aturannya tuh Mas? Iya. Untuk masing-masing pabrik itu biasanya kebijakannya beda-beda. Kebetulan kita sendiri itu kena kebijakan khusus. Jadi setiap pesanan banyak kita disuruh kerja malam itu terus. Bisa sampai 8 bulan atau 9 bulan. Ini alhamdulillah sudah 6 bulan kerja malam terus. Oh terus? Iya sudah 6 bulan. Jadi ini pabrik 24 jam ya bekerja terus ya? Untuk mesin yang kita operasikan ini 24 jam. Oh gitu, ya. Jadi itu mengelola mesin itu benar-benar 24 jam ya. Bikin pegawainya kaki di atas, ya kepala di bawah dong ya. Begitu? Iya bisa begitu. Kenapa bisa begitu? Kalau itu istilahnya jungkir balik Mas Nur. Iya. Jungkir balik.
Kata bos ini bilangnya, kamu kerja sekuat kamu. Katanya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi, ya. yang jelas kita bekerja 9 jam kerja, disesuaikan waktu istirahatnya sesuai kebutuhan kamu. Yang penting jam istirahat 1,5 jam, 9 jam kerja. Jadi kita ada 10 jam setengah kerja untuk kerja malam. Kita mulai jam 9. Istirahat setiap 2 jam, istirahat ada coffee break. Istilahnya 2,5 menit. Iya. Kayak main bola ya, ada water break. Ada water break. Itu untuk Seoul dan sekitarnya diingatkan untuk subuh Mas Nur ya. Kalau ya di daerah Jeju 4.35 masih kalem, masih boleh ngemil, boleh minum. Boleh minum nih di Jeju, masih di Jeju nih Pak Ketua nih, masih ada kerjaan kayaknya nih. Ya. Oke. Ya 42 ya, ini sudah azan di Seoul dan sekitarnya, termasuk di saya juga di daerah Asan. Jangan lupa ya untuk berdoa juga sebagaimana biasa, doa yang baik-baik. Dan kita masuk nih ke topik ya, PKS dan P3 bukber ya, buka bersama nih. Jadi apa nih? Dewan pengurus apa sih istilahnya? Pengurus pusat lah ya, pengurus pusat. P3 dari mulai ketua umumnya dan jajaran gitu ya, itu mendatangi kantor PKS ya, kantor pusat DPP PKS, dan melaksanakan buka bersama. Ini coba kita lihat dulu beritanya ya. Sebelumnya terima kasih Mas Andreas sharing-sharingnya. Lancar puasanya, semangat bekerjanya. Tetap jaga stamina Mas Andreas. Sambil kita sekarang simak temanya ini, buka bersama P3 dengan PKS. Oke. Udah muncul ya? Siap. Oke. Jadi diambil dari situs pks.id, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah situs resmi dari PKS ya. Jadi di sini ada berita yang pertama, Habib Abu ini sekjen PKS. Rencana silaturahim PPP ke PKS ini kejutan. Nah, sebelum saya baca beritanya, kalau kita lihat logo PPP juga kayaknya berubah ya. Benar nggak? Jadi ada merah putih di belakangnya nih ya. Atau ini hanya logo tambahan, walau alam saya harus cross check ulang ya. Tapi anyway, logo PKS baru. Logo P3 juga baru. Jadi memang nggak aneh ya untuk ganti logo ya. Oke, rencana silaturahmi PPP ke PKS ini kejutan. Jadi ini surprise yang luar biasa karena tadinya kami yang ingin berkunjung ke P3, tapi ternyata keduluan. Ungkap Habib Abu saat menyambut jajaran pengurus PPP. Habib Abu mengatakan banyak persoalan keumatan yang harus dicari titik temunya, dan hal itu dapat dicari dengan kolaborasi antara PKS dan P3. Nah, ini juga disampaikan oleh Presiden PKS menyambut baik kedatangan P3 ke kantor DPP PKS. Alhamdulillah kami semangat kedatangan orang tua kami dari P3. Mudah-mudahan dari apa yang didiskusikan bisa melahirkan kerjasama baik di bidang politik maupun keumatan. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 7 poin ternyata ya, nota kesepahaman silaturahim kebangsaan PKS dan PPP. Jadi untuk detailnya nanti bisa dilihat di sini. Ada komitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 dari ancaman komunisme, terorisme, radikalisme, separatisme, sekularisme, dan berbagai ancaman lainnya terhadap pertahanan dan keamanan negara, Masya Allah. Dan kemudian ada beberapa komitmen-komitmen lainnya ya, menjaga demokrasi, mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, memajukan ekonomi umat, menjadi bagian dari solusi atas berbagai krisis, mencermati dengan seksama dampak perubahan iklim global, Masya Allah, global warming ya. Kemudian juga mengajak masyarakat Indonesia menjadikan Ramadan 1442 sebagai bulan muhasabah. Nah, ini nih yang paling penting. Saling peduli dan berbagi terhadap sesama atas berbagai musibah yang melanda bangsa Indonesia, mulai dari bencana alam banjir di Kalimantan Selatan, NTT dan NTB, gempa bumi di Sulawesi Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta daerah lainnya. Juga kepedulian pada masyarakat yang terdampak wabah pandemi COVID-19. Itu beritanya. Ya gimana nih Bang Haji? Ada komentar-komentar mungkin terkait dengan pertemuan ini?
Ya, sejauh ini saya dapat komentar dari Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Bisa ditampilkan tweetnya, Mas Nur? Oke, sebentar. Atau buka twitter.com ya. Langsung ke Udah akun dibuka, Zul. tenang. Ya. Ya, ini. Nah, nih. Ya, jadi beliau memberikan respon. Ya. Ini tepat momentumnya ketika P3 dan PKS bertemu, gitu ya. Ya, biasa dalam sebuah pertemuan politik ada pro dan kontra. Itu menurut saya wajar ya. Itu nggak apa-apa. Jadi itulah demokrasi. Ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menilai kontraproduktif. Ya, itulah kayak demokrasi yang patut kita jaga. Selama memang dalam koridor argumentasi, dalam koridor beda pendapat, it's okay. Itu selama itu. Yang artinya kita melihat dari PKS itu ketika memang itu ada sebuah silaturahim, ada sebuah jalin komunikasi politik, itu kan hal yang positif ya, yang perlu dibangun secara konstruktif. Jadi kita sangat mengapresiasi P3 ya yang telah silaturahim duluan. Kalau bahasa kita sowan duluan nih, ya. Apalagi pas bulan Ramadan. Itu harus kita positif, jadi kita sambut gitu. Masa orang masih silaturahim kita tutup pintu kan nggak mungkin, ya, kayak gitu. Terkait apakah wacananya mau koalisi rekonsiliasi nasional, mohon maaf, koalisi partai Islam itu wacana kan bisa kita bahas ya selanjutnya. Tapi yang jelas substansinya adalah silaturahmi yang perlu kita dukung dan kita support gitu. Itu yang jelas substansi dari P3 dan PKS pertemuan yang kemarin ya. Semoga kedepannya ada partai-partai lain juga ikut join terus sama-sama duduk bareng membicarakan masalah bangsa, apalagi di suasana Ramadan. Itu cantik banget, ciamik banget, Masya Allah gitu ya. Kita masuk, Insya Allah. Oke. Ya, jadi memang ya namanya politik ya. Politik itu kan cair banget ya. Hari ini apa, besok bisa jadi apa. Dan bahkan kalau kita bicara 2024 kan kayaknya baru kemarin aja gitu kita pemilu ya, 2019 ya. Ya. Jadi ya nggak tahu sih, perasaan sih kayaknya masih terlalu jauh ya. Kalau misalnya kita mau bilang, wah pertemuan ini untuk 2024 gitu kan ya. Tapi ya kita juga nggak tahu sih, kita di luar negeri ya ikut mendoakan yang baik-baik aja intinya ya. Betul, Insya Allah. Pertemuan ini ada yang baik-baik untuk bangsa dan negara kita ya, nggak apa-apa kita dukung gitu kan ya. Insya Allah seperti itu. Jadi dan menurut saya pribadi sih memang komunikasi seperti ini baik ya. Jadi dengan siapapun gitu, dengan partai apapun, ya memang kita harus selalu terbuka pintunya ya untuk yang sowan, saling mengunjungi ini kan pintu awal untuk komunikasi yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalnya dari hal-hal seperti ini aja udah dinilai kurang baik gitu atau ada sesuatu di baliknya ya sulit nanti ya kita berkomunikasi yang lebih cair dan lebih inklusif gitu ya. Betul, Insya Allah. Oke, sudah 4:29 ya di sini. Ya. Jadi kita harus siap-siap untuk subuh. Tapi sebelumnya kita coba melanglang buana lagi ya ke Masjidil Haram untuk lihat di sana sedang apa, kondisinya seperti apa. Coba kita lihat. Ini kalau Mas Andreas kemarin episode pertama nggak ada nggak ada acara melanglang buananya. Nah ya. Ini suasana di. Oh ternyata sudah lebaran juga ya. Kayaknya sih jadwalnya fix ya kayaknya ya. Jam-jam segini udah selesai gitu ya. Ya. Kalau kemarin kita mulai jam 4 itu masih sholat ya, masih sholat tarawih. Ya jadi ini kondisi terkini di sana jam 22.24 11 malam. Dan ya alhamdulillah sepertinya semakin malam semakin ramai ya. Jadi kita lihat juga pada pakai masker dan berjarak gitu ya. Jadi insya Allah menjaga prokes pas lagi pelaksanaannya. Dan ya, ini udah bubaran ya. Ini kira-kira
pintu yang mana ya, Bang? Kalau depannya sini, depan sininya nih. Nah, من King Abdul Aziz ya. Saya agak lupa Mungkin juga. ya. Sebelah sini ini ya, apa Itu namanya? direnov sekarang apa? Zam-Zam Tower ya? Bukan? رسلكم بالبينات Perlu di قالوا ini, di بلى zoom. Perlu di قالوا فادعوا Agak وما ketuker Mas, kadang King Abdullah atau دعاء King apa? King الكافرين Abdul Aziz gitu ya. إلا في Yang paling ngeri King Abdul Aziz ya. ضلال betul, betul. إنا لننصر رسلنا Mas Andreas udah والذين pernah ke آمنوا في الحياة Masjidil Haram belum ya? الدنيا ويوم Ya. يقوم Mas Andreas sambil kerja ya? الأشهاد Belum bisa يوم komen. لا Ya tapi intinya ينفع kita doakan ya. الظالمين Ini juga bulan Ramadan, معذرتهم banyak-banyak kita doa sama ولهم Allah supaya bisa اللعنة ولهم berangkat ke سوء Baitullah, ke Masjidil Haram ya. Amin. الدار Amin. Ya memang ولقد masih pandemi jadi masih آتينا banyak موسى ini itu ya, الهدى harus vaksin kah, harus bla 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 وأورثنا segala macam. Tapi ya بني kita berdoa sama pemilik dari إسرائيل kehidupan ini ya. Karena الكتاب insya Allah kalau sudah هدى diizinkan, sudah ada undangannya ya, وذكرى terutama untuk yang لأولي hajian sih, insya Allah tetap bisa الألباب berangkat gitu ya. فاصبر Amin إن insyaallah. وعد الله Oke, gimana Mas حق Andreas? Udah pernah ke Masjidil Haram واستغفر belum? لذنبك وسبح بحمد Mohon maaf, masih ربك break, Pak. بالعشي والإبكار إن Halo? Ya, gimana Mas? Suaranya agak berisik di sini. Jadi takut Oh, Pak. ya ini kan kita lagi nunjukin Masjidil Haram. Udah pernah ke sini belum? Belum punya kesempatan ini. Oh, belum punya kesempatan. Ya insya Allah Mas, insya Allah kita Insya Allah. sama-sama doakan ya. Ada kesempatan yang Allah berikan pada Mas Andreas dan juga teman-teman yang lain yang belum berkesempatan untuk mendatangi Masjidil Haram ya. Amin. Insya Allah amin. kalau kita salat di sini 100.000 kali ya Bang Haji ya, insya Allah ya. Betul. 100.000 kali pahalanya lebih banyak daripada salat di Masjid Istiqlal misalnya. Atau Masjid di Iya. Taiwan lah ya, kalau kita ya. Betul. 100.000 Jadi- kali di Masjidil Haram, 1.000 kali ya di Masjid Nabawi, dan 500 kali di Masjidil Al-Aqsa. Nah, Masya cuma Allah. disebutkan 3 masjid saja yang kita boleh berniat untuk mendapatkan keutamaan atau keberkahan atau kelipatan pahala. Cuma hanya 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Selain itu nilainya sama ya. Ya ini apa Darut Taqwa ya kalau nggak salah ya. Oh iya ya, itu yang punya kerajaan ya, nggak boleh di. Masa sih? Atau ini yang Ini. baru ini? Iya, sebentar. Yang pasti Udah ini lupa, jalan ini jalan Ya. raya menuju Jeddah nih kayaknya nih. Ini 4 tahun nggak ke sana, ya harus datang lagi nih biar ingat lagi. Harus datang lagi ya, insya Allah. Amin. Itu Ya, sa'i baik. itu ya. Ini tawaf ini. Oh ini yang belah sininya ya, saya ya. Sa'i. Iya. Oh masya Allah udah kayak begini ya. Iya. Udah berapa Udah. lantai ini? Iya, Masya betul. Allah. 1, 2, 3, 4. 4. Masya Allah. Sekarang ini- tawafnya juga dikasih itu. Garis-garis. Garis, iya betul. Karena ini ya nggak boleh ini ya, nggak boleh, harus social distancing. Oh iya betul. Makanya kemarin ini garis apa ya? Oh ternyata memang ini ya social distancing ya. Iya, Benar-benar. social distancing. Ya masya Allah. Masya Allah. Oke. Ya jadi nanti silakan teman-teman yang ingin lihat ya bisa langsung ke live Makkah live HD. Ini bisa di channelnya Al-Quran HD ataupun di channel yang lain juga ada ya yang menyiarkan ini. Ya. Sebelum kita akhiri kurs hari ini. Iya. Oh iya, subuh 13,05. untuk Mas Andreas- Jeju dan sekitarnya. Oh udah subuh ya? Ya, untuk Jeju. Oke, untuk Jeju. Kurs kita ada di 13,05. Jadi udah 13 rupiah ya satu won ya. Mas Andres sama Mas Nur ini bahagia nih, makin tinggi won makin gede rupiahnya nih ya. Ya, makin dapat nih sesuap nasi segenggam berlian ya. Betul Mas Andres? Masya Allah. Halo? Ya, Ya, alhamdulillah. ya. Jadi udah 13 Bisa. rupiah aja ya, kita nggak nyadar ya. Oke, kemudian yang terakhir informasi cuaca dan udara ya. Ini kita ada di
moderate ya. Oh, unhealthy for sensitive groups nih, 117 sekarang orange. Jadi di daerah saya 117, ini harus hati-hati untuk yang sensitive group dan juga untuk anak-anak, untuk bayi ya terutama ya. Nah, kita lihat di Jeju nih, tempatnya Bang Haji masih hijau nggak? Iya. Kita lihat nih. Ini kelihatan ya? Baru masih rupiah, Mas. Oh, masih rupiah. Iya. Ini ke ini soalnya apa? Ke close barusan. No, harus Bentar. close lagi. Kayak tadi saya curiga kenapa ini. Jadi kita ambil dari situs Air Quality Index AQI. Oke, kelihatan. Nah, oke ya. Jadi di tempat saya ini moderate. Kemudian kalau di tempatnya Bang Haji, kita lihat nih. Jadi ada juga nih tempat-tempat yang 109 ya, atau 104. Ini yang unhealthy for sensitive group. Kemudian makin selatan seperti ini sih makin hijau ya. Dan kita lihat di Jeju, iya benar hijau. Jadi kayaknya kita harus ke Jeju nih untuk mendapatkan kondisi kualitas udara yang baik dan sehat. Yuk, mari. Oke, teman-teman sekalian, itu mungkin ya untuk episode yang keempat kita pagi hari ini. PKS P3 buka bersama. Dan insya Allah, kalau ada kesempatan kita juga pengen banget ya untuk bisa ngadain buka bersama, tapi karena ada peraturan social distancing yang sedang ditingkatkan ya oleh pemerintah Korea di beberapa kota tertentu, ya jadi mohon dijaga dan disabar-sabarin dulu ya untuk nggak ngumpul-ngumpul, apalagi di tempat-tempat yang mungkin memang tanda kutip dilarang ya, misalkan kayak di masjid untuk berkumpul banyakkan segala macam, jadi itu juga tolong diperhatikan. Ya, dan tentunya kita juga sama-sama berdoa sama Allah agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi tanpa harus khawatir dengan virus COVID-19 ini. Dan tentunya kita juga sama-sama berdoa agar Allah menerima saum kita dan seluruh amal-amalan yang kita lakukan di hari ini, insya Allah. Amin, amin. Demikian episode keempat PKS pas kita sahur. Jumpa lagi esok hari, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak semuanya, ya Robun. Semangat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Andreas, Pastor, makasih.